Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, lahir pada 26 April 121 Masehi di Roma, dikenal sebagai salah satu dari 5 kaisar baik. Dia dilahirkan dengan nama Marcus Annius Catilius Severus, dan pada pernikahannya, dia mengambil nama Marcus Annius Verus. Ketika naik tahta, ia diberikan nama Marcus Aurelius Antoninus. Marcus Aurelius merupakan kaisar terakhir dari 5 kaisar baik yang menghabiskan masa mudanya dalam pendidikan yang sangat ketat, terutama dalam filosofi Stoik, yang sangat mempengaruhi cara pandangnya dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Stoikisme sendiri adalah filosofi yang menekankan pentingnya kebajikan, pengendalian diri, dan ketenangan jiwa sebagai cara untuk mencapai kehidupan bahagia dan selaras dengan alam. Stoikisme, Stoik, atau Stoa, berasal dari bahasa Yunani, stkos, yang berarti serambi atau beranda, merupakan nama sebuah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di kota Athena, Yunani, oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Salah satu pesan dan kutipan Marcus Aurelius yang dapat kita jadikan sebagai contoh baik dalam kehidupan ialah, jangan pernah menganggap sesuatu membawa kebaikan bagi Anda jika hal itu membuat Anda mengkhianati suatu kepercayaan, atau kehilangan rasa malu, atau membuat Anda menunjukkan kebencian, kecurigaan, niat buruk, atau kemunafikan. Kutipan Marcus Aurelius ini menekankan pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam tindakan kita. Ia mengatakan bahwa kita seharusnya tidak pernah menganggap sesuatu sebagai hal yang baik jika itu membuat kita mengkhianati kepercayaan, kehilangan rasa malu, menunjukkan kebencian, kecurigaan, niat buruk, dan kemunafikan. Awalnya, ia bukanlah pewaris tahta kekaisaran. Ayahnya, Marcus Annius Verus, berasal dari garis keturunan bangsawan Romawi. Namun ia bukan bagian dari keluarga kekaisaran. Setelah kematian ayahnya, Marcus Aurelius yang masih berusia 3 tahun diadopsi oleh kakeknya, Kaisar Hadrianus, yang berkuasa saat itu. Marcus Aurelius muda, menarik perhatian sang kaisar dengan cepat. Dari situlah kehidupan Marcus Aurelius mulai berubah. Pada usia 6 tahun, ia didaftarkan ke dalam ordo berkuda. Memasuki usia 7 tahun, Kaisar memperkenalkan Marcus ke perguruan tinggi pendeta, sebab Kaisar Hadrian punya rencana besar untuk Marcus Aurelius. Pada tahun 138 Masehi, pamannya, Titus Aurelius Antoninus, diadopsi oleh Kaisar Hadrian. Namun, Antoninus bisa naik tahta hanya jika dia mengadopsi Marcus dan saudara angkatnya Lucius Verus sebagai ahli warisnya. Singkat cerita, ketika Antoninus meninggal dunia pada tahun 161 Masehi, Marcus Aurelius dan Lucius Verus naik tahta sebagai kaisar bersama, meskipun Marcus Aurelius memiliki wewenang yang lebih besar. Peralihan kekuasaan kekaisaran kedua bersaudara itu berlangsung damai, memungkinkan Marcus untuk membenamkan dirinya sepenuhnya ke dalam filosofi. Namun, pada akhir tahun, para kaisar harus menghadapi masalah pertama. Romawi berperang dengan tetangga timurnya Kekaisaran Parthia. Sementara Marcus tinggal di Romawi, Lucius mengambil alih komando tentara, memimpin legiun selama konflik 5 tahun. Setelah memenangkan perang dengan Parthia, sebagai pemenang, pasukan membawa sejumlah besar harta jarahan perang. Akan tetapi tanpa sepengetahuan kaisar dan rakyatnya, para legioner yang bergembira juga membawa musuh yang tak terlihat dan mematikan yang kelak dikenal dengan wabah Antoninus. Wabah Antoninus, yang juga dikenal sebagai wabah Galen, diambil dari nama dokter Yunani yang pada masa itu tinggal di Kekaisaran Romawi. Penyakit tersebut menewaskan 2 dari 3 populasi di beberapa tempat dan melumpuhkan tentara Romawi. Dari catatan yang ada, diperkirakan jumlah korban tewas karena wabah ini sekitar 5 juta jiwa, dan Lucius Verus sendiri dikatakan wafat setelah menderita sakit karena wabah ini. Wabah ini diduga dibawa kembali oleh tentara Romawi setelah melakukan kampanye-kampanye militer dari timur. Para sarjana menduga bahwa wabah tersebut adalah variola atau campak, namun sebab pastinya masih belum jelas. Menurut sejarawan Romawi Dio Cassius, wabah ini dalam sehari telah menewaskan 2.000 orang di Roma, 1 dari 4 orang terkena dampaknya, yang membuat penyakit tersebut memberikan tingkat kematian sekitar 25%. Di saat wabah melanda, desas-desus menyebar bahwa Marcus Aurelius juga telah meninggal. Diduga mengkhawatirkan keamanan kekaisaran, pada tahun 175 Masehi, Gubernur Romawi Mesir, Avidius Cassius, dengan gegabah menyatakan dirinya sebagai kaisar. Marcus Aurelius sangat terpukul oleh berita pengkhianatan Cassius tersebut, dan memohon temannya itu untuk memikirkan kembali tindakannya. Dia bahkan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Cassius, namun dengan tidak menyakitinya. Marcus Aurelius tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan belas kasihannya, sebab tersiar kabar bahwa Cassius dibunuh oleh seorang perwira bernama Antonius. Antonius menikam leher Cassius, dan memenggal kepalanya untuk dipersembahkan kepada kaisar. Alih-alih melihat kepala temannya, Marcus Aurelius langsung menguburkannya. Dia juga memerintahkan agar semua korespondensi Cassius dibakar, serta setiap orang yang mendukung pengkhianatan itu akan diampuni. Marcus Aurelius wafat pada 17 Maret 180 Masehi, di usia 58 tahun.
Ia dimakamkan di Mausoleum Hadrianus, yang juga dikenal sebagai Kastil Sant'Angelo, di Roma, Italia. Tempat ini adalah makam yang terkenal di Roma untuk beberapa kaisar Romawi, termasuk Kaisar Hadrianus. Di masa pemerintahannya, Marcus Aurelius berhasil mempertahankan perbatasan Kekaisaran Romawi dari serangan suku-suku barbar di sepanjang perbatasan utara, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, termasuk reformasi agraria untuk mendukung petani dan proyek-proyek infrastruktur yang meningkatkan kondisi kehidupan di dalam negeri, memperbaiki sistem penegakan hukum Romawi untuk lebih adil dan terbuka, serta administrasi yang efisien di seluruh kekaisaran. Marcus Aurelius menghabiskan sebagian besar masa pemerintahannya, terutama dalam momen-momen sepi di tengah kampanye militer, untuk mencatat perjuangan pribadi, keyakinan filosofis, dan wawasannya tentang bagaimana menjadi penguasa dan pribadi yang lebih baik. Dari catatan introspeksi yang tulus ini, lahirlah 12 buku yang merenungkan kehidupan dan kondisi manusia. Koleksi ini dikenal sebagai Meditation, karya paling terkenal kaisar tentang prinsip-prinsip Stoikisme, yang ditulis di lingkungan kamp militer. Karyanya dilihat oleh dunia sebagai salah satu karya filosofis klasik yang paling berpengaruh dalam sejarah. Secara keseluruhan, Meditation tidak hanya dihargai karena nilai-nilai filosofisnya yang mendalam, tetapi juga karena ketulusan dan refleksi Marcus Aurelius tentang kehidupan dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Karya ini telah menjadi warisan intelektual yang berharga bagi peradaban manusia.